kali ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan bilangan. Jadi misal kalau misalnya barisan bilangannya adalah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, maka deretnya adalah U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Misal, kalau misalnya barisan aritmatikanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, maka deretnya adalah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya. Coba kalian perhatikan kembali barisan aritmatika berikut. Menurut kalian, untuk menentukan jumlah 3 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut, caranya bagaimana? Ya, jadi caranya adalah suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga. Karena kita ingin menentukan jumlah 3 suku pertama. Jadi 3 suku pertamanya yaitu U1, U2, U3. Tinggal dijumlahkan. Kalau dalam barisan aritmatika ini, U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, U3-nya adalah 6. Dapatlah hasilnya 2 tambah 4 tambah 6 yaitu 12. Itu jika ingin menentukan 3 suku pertama, jumlah 3 suku pertama dari barisan aritmatika. Jadi kalau misalnya ditanya jumlah 4 suku pertama, jadi kita tinggal menjumlahkan U1, U2, U3, dan U4. Tapi kalau misalnya ditanya jumlah 50 suku pertama atau jumlah 100 suku pertama, berarti kan kita harus menjumlahkan suku ke-1 sampai suku ke-100. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang pastinya. Nah, dengan menonton video ini, kita akan tahu bagaimana cara menentukan jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmatika dengan mudah tanpa menghitung manual satu persatu. Caranya adalah dengan menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Dengan Sn ini adalah jumlah N suku pertama pada suatu barisan aritmatika. Berarti kalau misalnya ditanya jumlah 100 suku pertama, itu berarti S100 gitu. A yaitu suku pertama dari suatu barisan aritmatika atau U1-nya. Lalu B adalah beda atau selisih antara 2 suku yang berurutan pada suatu barisan aritmatika. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama adalah diketahui barisan aritmatika 5, 11, 17, 23, dan seterusnya. A. Tuliskan rumus jumlah N suku pertama dari barisan tersebut. Dan B. Tentukan jumlah 14 suku pertama dari barisan tersebut. Kita jawab dulu yang A. Tuliskan rumus jumlah N suku pertama dari barisan tersebut. Jadi pertama kita tuliskan dulu rumus umumnya yaitu Sn sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, jadi di sini kita tinggal substitusikan nilai yang sudah diketahui dalam soal. Di sini adalah Sn sama dengan 1/2N A. A di sini kan sudah diketahui dalam soal yaitu 5. Jadi tinggal substitusikan saja 5 dikali N kurang 1 B. B itu adalah selisih, berarti kita tinggal cari selisihnya adalah 11 dikurang 5 yaitu 6. Ini juga selisihnya 6, berarti bedanya adalah 6. Oke, lanjut tinggal kita sederhanakan 1/2N 2 dikali 5 yaitu 10 ditambah N kurang 1 kali 6. Jadi ini tinggal dikalikan saja ke sini, berarti 6N 6 dikali 1 negatif 6. Dapatlah di sini hasilnya yaitu Sn sama dengan 1/2N. Ini kita operasikan karena tidak sama-sama tidak mempunyai variabel. 10 ditambah negatif 6 atau 10 dikurang 6 yaitu hasilnya 4. Pada sini adalah 4,
kalian mau mengalihkan ke sini, kali ke sini juga boleh. Jadi seperti ini ya. Jadi SN-nya sama dengan 1/2N dikali dengan 4. Hasilnya di sini 1/2 dulu dikali dengan 4, itu hasilnya 2. Berarti sini N berarti 2N. Ditambah 1/2N dikali 6N. 6 dikali 1/2 yaitu 3, terus N dikali N di sini. Yaitu hasilnya N kuadrat. Berarti di sini 3N kuadrat. Jadi ini adalah rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika pada soal nomor 1. Jadi untuk menjawab soal B, kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalian juga boleh sampai sini saja, itu boleh. Tapi kalau misalnya mau dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Oke, lanjut ke soal yang B. Kita lanjut di sini ya. Yang B itu ditanya tentukan jumlah 14 suku pertama. Berarti kan S14. Tinggal di sini masukkan S14 sama dengan ini pakai rumus ini 2N, karena N-nya 14 berarti tinggal 2 dikali 14 ditambah 3 dikali N kuadrat berarti 14 kuadrat. Apakah di sini 2 dikali 14 hasilnya 28 ditambah 3 kali 14 kuadrat. Kuadratkan dulu 14-nya. Dengan 3 dikali 14 kuadrat itu berapa? 14 kuadrat itu 196. Terus sama dengan di sini 28 ditambah 3 dikali 196 yaitu hasilnya 588. Tinggal ditambahkan 28 ditambah 588 hasilnya adalah 626. Jadi jumlah 14 suku pertama dari barisan aritmetika dalam yang ada pada soal nomor 1 adalah 626. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui jumlah 5 suku pertama dan jumlah 10 suku pertama dari suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 25 dan 100. Tentukan jumlah 15 suku pertama dari barisan tersebut. Pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu jumlah 5 suku pertama berarti kan S5-an. S5-nya itu adalah 25. Lalu S10 karena jumlah 10 suku pertama yaitu 100. Yang ditanya adalah tentukan jumlah 15 suku pertama. Untuk menentukan jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmetika itu kan kita harus tahu dulu A atau suku pertamanya dan B. Nah, sedangkan di soal ini tidak diketahui A dan B-nya, cuma diketahui 2 ini aja. Nah, dari 2 hal yang diketahui ini kita akan mendapatkan nilai A dan B-nya. Caranya kita uraikan dulu rumusnya, yaitu S5 kan 1/2N kan rumusnya seharusnya, jadi N-nya kita ganti dengan 5, 1/2N dikali 2A ditambah N kurang 1 karena N 5 berarti 5 kurang 1 dikali. Ini kita sederhanakan. S5-nya ini kan udah diketahui kan dalam soal, yaitu 25. Berarti kita tinggal substitusikan saja. Jadi sini 25 sama dengan 1/2 dikali 5 itu ya, 2A ditambah 5 dikurang 1 4 berarti 4B. Oke, kita langsung sederhanakan saja di sini 25. 1/2 kali 5 itu kan bisa ditulis 5/2 gitu kan. Lalu kita kalikan dengan 2A ditambah 4B. Jadi di sini 2A bagi 2 itu kan hasilnya 1A ya kan. Kita tulis sini A. 4B bagi 2 yaitu 4 bagi 2 kan 2B. Lalu dikali 5 dikali 1A plus 2. Hasilnya 25 sama dengan 5 dikali 1A dulu yaitu 5.
dengan 1/2n, ini 10. Jadi sini 2a ditambah n kurang 1, berarti 10 dikurang 1 dikali b. Oke, lanjut di sini. S10 kan kita tahu nih nilainya itu 100. Tinggal substitusikan. Jadi di sini kan 1/2 dikali 10 kan bisa langsung dapat kan kita nilainya yaitu 5. Dikali 2a ditambah 10 kurang 1, 9 kali b, berarti 9. Dapatlah di sini 100 sama dengan 5 dikali 2a, berarti 10a. 5 dikali 9b yaitu 45b. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa menentukan nilai a dan b-nya. Tentunya menggunakan cara metode penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan dua variabel. Biar lebih mudah kita pakai metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Pertama kita eliminasi dulu. Eliminasi bebas mau eliminasi A atau B. Kita A saja, eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi kita udah cari, dari 25 sama dengan 5A ditambah 10B. Persamaan yang kedua kita juga boleh cari, hasilnya 100 sama dengan 10A ditambah 45B. Kita ini eliminasi A, sedangkan di sini 5A, di sini 10A. Supaya bisa langsung kita kurangkan yang 5A ini kita jadikan 10A. Caranya dikali 2, dikali 1. Kalian tentunya sudah pernah belajar materi ini kan? Dikali 2 ini semua, berarti 25 juga dikali 2, hasilnya 50 sama dengan 5A dikali 2 berarti 10A tambah 10B dikali 2 berarti 20B. Ini dikali 1 berarti tetap 100 kali 1 kan tetap 100. 10A kali 1 juga tetap 10A. 45B dikali 1 juga tetap 45B. Nah, karena bersama nih, baru kita bisa langsung kurangkan. 50 dikurang 100 sama dengan negatif 50. 10A dikurang 10A 0, gak usah ditulis. 25 dikurang 45B. Maaf, 20B dikurang 45B, hasilnya negatif 25B. Jadi B-nya sama dengan, atau boleh di sini menulisnya yaitu negatif 50 per sini pindah ke sini negatif 25 sama dengan B. Negatif 50 dibagi negatif 25 hasilnya adalah 2. Berarti B-nya adalah 2. Dapat nilai B-nya, kita bisa langsung substitusikan. Substitusikan 2 sama dengan B atau B sama dengan 2 ke persamaan 1/2 boleh. Jadi kita ambil persamaan 1 saja. Sini, di sini 25 sama dengan 5A ditambah 10B. B-nya adalah 2. Langsung di sini 25 5A ditambah 10 kali 2 yaitu 20. Kita ingin mendapatkan nilai A, berarti yang di luar kanan harus 5A dulu saja. Berarti ini yang di sini tadi positif, ini negatif, jadinya 5A. Dapatlah 25 dikurang 25 sama dengan 5A. Berarti A-nya adalah 5 bagi 5 sama dengan A. Hasilnya adalah 1 sama dengan A. Dapat nih A dan B-nya. Kita tinggal tentukan jumlah 15 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut. Sekarang kita akan menentukan jumlah 15 suku pertama dari barisan tersebut. Sn sama dengan 1/2n dikali 2A ditambah n kurang 1 dikali B. Ditanya adalah jumlah 15 suku pertama, berarti kan S15 kan? Di sini adalah S15, 1/2 dikali 15. Di sini 2A. A-nya tadi kita udah ketahui, A-nya sama dengan 1. Terus ditambah
adalah 2. Dapat di sini S 15 sama dengan, ini kan bisa kita tulis 15 per 2. Ini 2 dikali 1, 2, ditambah 15 kurang 1 itu adalah 14. Kita kali 2, 14 kali 2 hasilnya adalah 28. Dapat di sini S 15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 ditambah 28 yaitu 30. Dapat di sini hasilnya S 15. Nah, sekarang kan 15 bagi 2 dikali 30. Di sini kan 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 kali 15 hasilnya adalah 225. Jadi S 15-nya atau jumlah 15 suku pertama dari barisan aritmatika yang dimaksudkan dalam soal 2 adalah 225. Oke, sekian video pembelajaran tentang deret aritmatika. Kalau misalnya kalian yang belum paham materinya, kalian boleh banget ulang-ulang videonya sampai kalian paham. Terima kasih.